Halo, assalamualaikum. Selamat datang di YouTube channel Cindia Kurniati. Kali ini kita banyakan karena kita memang lagi kumpul-kumpul. Nah, segmen hari ini adalah aku bakal kasih clue-clue istilah-istilah yang dipakai oleh para pendaki. Nah, mereka-mereka ini yang akan menjawab apa sih clue atau istilah-istilah yang biasa dipakai sama pendaki itu dalam arti yang sebenarnya, tapi menurut pendapat masing-masing ya. Jadi kalau misalkan kalian ada yang berbeda pendapat, silahkan langsung komen aja menurut kalian pendapatnya apa sih tentang istilah-istilah ini, benar atau enggaknya. Kalian tinggal hujat aja, silahkan mangga ya. Karena mereka yang akan menjawab. Ada hadiahnya nggak Anda? Ada hadiahnya, tenang. Semua yang ada di YouTube channel Cindia Kurniati ada hadiahnya. Kalau tunggu adsense turun. Jangan lupa like, comment, Ya, and jangan lupa subscribe guys. komen, subscribe, dan share ke seluruh sosial media kita ya. Oke, kita masuk ke istilah yang pertama. Siap? Iya. Aduh. Istilah yang pertama adalah simaksi. Coba, siapa yang tahu simaksi? Siapa dulu nih? Rizky. Tahu, Rizky boleh. Yang belah sana dulu. Nah, Rizky. Simaksi nih. Simaksi Jadi, adalah Simaksi adalah pos penjagaan atau tempat kita mendaftar untuk pendakian ya. Jangan lupa bayar juga. Nggak bayar mah. Jangan ilegal guys. Iya, kalau nggak bayar ilegal namanya. Oke. Terus kalau menurut bapak-bapak yang satu ini, simaksi adalah Simaksi adalah tempat mayar. oke. Tempat mayar Jadi menurut dan pendataan. Mereka berdua adalah simaksi adalah tempat bayar. Nah, sebenarnya simaksi ini adalah singkatan dari surat izin masuk kawasan konservasi. Oh, Nah, kan izin heulanya. Izin dulu lah. Izin. ya jadi kan tiket itu salah satu bukti fakta atau bukti simaksi kita, surat izin masuk kawasan konservasi. Jadi kalau kalian mau naik gunung nih, kalian harus simaksi dulu, cenah isi simaksi dulu, bayar simaksi dulu. Nah, sebenarnya itu adalah surat izin masuk kawasan konservasi atau masuk kawasan hutan seperti itu. Oh, begitu. Kita lanjut Iya. yang kedua. Istilah yang kedua adalah logistik. Logistik. Logistik adalah Saya dulu ya. Logistik adalah barang bawaan yang kita bawa, lebih mengacunya kepada bahan makanan. Itu menurut saya. Karena oke. saya suka makan. Rizky, logistik adalah Logistik ya kurang lebih seperti itu. Logistik makanan. ya betul. Kalau untuk yang ini betul, karena logistik itu adalah persediaan makanan saat perjalanan gitu. Jadi persediaan bahan makanan atau perbekalan saat kalian perjalanan kayak yang kita bawa sekarang ini kan, ada minuman, makanan, terus apa lagi jajanan gitu. Oke, lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga adalah trekking. Nah, trekking adalah Trekking, trekking apa jah? Ayo, trekking. Juan, trekking apa? trekking adalah Trekking. apa coba? Kan cenah kalau yang ngedaki kita, iya tuh trekkingnya ke sini, trekkingnya ke sana, trekkingnya segini, Ini trekking, ini trekking. Cuma kelingking. Kelingking. So, trekking adalah Aduh. Trekking menurut saya sih trekking itu pendakian atau jalur pendakian ya, karena istilahnya udah jelas juga trek ya. Trek itu jalan, king raja jalan. nah jadi gitu. Pas meeting geus bener ya jawabannya. Nah, tukang jadi gitu. Coba menurut Bapak Ian, trekking adalah Trekking adalah ya perjalanan. iya sih. Perjalanan. Iya, kalau menurut ini mah ya, trekking adalah perjalanan panjang dengan berjalan kaki. Oh. Sebenarnya begitu. Jadi Apa king teh meureun kaki. Itu mah harusnya infanteri. Mana ada? Infanteri. Oke, yang selanjutnya hiking. Nah, tadi ada trekking, sekarang ada hiking yang biasanya suka dipakai sama anak-anak pendaki. Ayo kita hiking. Ternyata sebenarnya hiking itu apa sih? Coba Bapak Ian. Hiking adalah sebuah perjalanan yang dikemas dengan gembira, terutama untuk bertamasya, holiday, naik gunung. Banyak sih istilahnya. Cuma itu aja sih yang saya tahu. Tapi kalau salah ya tambahin lah ya. Ya hujat lah. Hujat. Coba Rizky, hiking adalah Hiking adalah Apa?
sebuah pendakian ke gunung ya. Kalau ke laut mah masa hiking, pakai motor juga bisa, meren. Berarti kalau ke laut beaching. Nah, boleh tuh. Ya, benar ya. Kalau untuk hiking adalah berjalan kaki di alam bebas. Mau tujuannya gunung, mau tujuannya setengah gunung atau seperempat gunung, pokoknya hiking aja gitu. Oke, sekarang yang berikutnya adalah TikTok ya, yang sering dipakai banget nih sama anak-anak zaman sekarang ya. Kita TikTok, cina TikTok itu sebenarnya apa sih? Coba dari TikTok. Rizky dulu. Ya udah Rizky. mulai itu kan. TikTok guys. TikTok. TikTok adalah perjalanan naik gunung yang tidak memakan waktu sampai berhari-hari ya. Kita hanya naik ke puncak, kita ngopi di sana, terus foto-foto, udah itu langsung turun lagi. Jadi nggak sampai berhari-hari gitu. Oke, Bapak Ian, siapa tahu punya jawaban yang berbeda. Aduh, TikTok. guys. Oh. TikTok. TikTok adalah perjalanan singkat, biasanya one day hike atau pulang pergi, berangkat pagi, sore atau malam sudah turun kembali dan sampai ke rumah dengan selamat. Oke, Itu jadi sih. betul ya, TikTok itu adalah naik turun gunung dalam waktu sehari tanpa camping. Jadi kalau ada yang mau TikTok berarti waktunya itu harus sehari, kalian nggak usah camping, namanya TikTok gitu. Iya. Selanjutnya adalah leader. Pernah nggak denger kan kalau itu si leader nasional. Nah, sebenarnya leader dalam pendakian itu apa sih? Coba. Iris dulu, ini mah lagi sibuk membangun. Leader itu orang yang kalau kita sebut sebagai pemimpin ya, posisinya di belakang navigator, atau bisa bilang posisinya kedua dari orang terdepan. Oke. Kalau menurut Bapak Ian, leader adalah? Leader yang pasti seorang pemimpin tentunya harus bertanggung jawab, memiliki visi misi yang terukur, terarah, Ini apa? fisiknya mantap, mempunyai jiwa kepemimpinan. Itu sih yang lebih utama, Ya. jiwa kepemimpinan. Betul ya semuanya. Jadi leader itu adalah seorang pemimpin dalam suatu rombongan pendakian. Jadi kalau pendakian ada yang di depan, nah itu pasti leadernya atau pemimpinnya. Nah, tapi ada juga nih istilah berikutnya yaitu sweeper. Pernah ngedengar juga kan? Pastilah, sweeper jangan sang mencuri. Gitu. Nah, sebenarnya Dora itu mah. sweeper, istilah sweeper dalam pendakian itu adalah Siapa nih? sok boleh. Swiper. Saya biasanya jadi swiper. Yes, sweeper mencuri berarti. Saya menurut saya Simaksi saya selalu hilang ternyata ya. sweeper adalah orang paling terakhir yang ditinggalkan sama rombongan, Iya, terutama kalau lagi turun ke gunung. Masa bodoh yang di belakang mah tinggalkan aja itu. Tapi itu perannya sangat penting banget, vital banget, karena seorang penyapu juga ada sampah dia ngambil, yang hilang dia yang nyari. Pokoknya sangat itulah sangat bertanggung jawab banget si swiper ini. Jadi dia orang terakhir dalam sebuah rombongan, tugasnya juga cukup berat. Itu sih yang saya tahu. Oke. Kalau menurut Bapak Rizky, sweeper adalah? Sweeper menurut aku sih sweeper orangnya yang paling kalem ya, paling nyantai, nggak mau terburu-buru ya. Jadi tenang aja gitu, ditinggalin sama rombongan juga, yang penting nanti nyampe di atas gitu, ketemu lagi. Oh, oke, jadi ini mah kayaknya curhat merenangnya. Langsung ke bagian curhat ini mah ya. Ya, jadi sweeper itu betul ya, posisinya dia ada di belakang rombongan, di rombongan paling belakang. Tugasnya untuk memastikan tidak ada anggota lain yang tertinggal di rombongan gitu. Terus yang berikutnya ada ranger. Nah, kalau ranger tuh apa tuh? Ranger berupa bukan kayak gitu ya. Power Rangers dah. Kalau di pendakian itu ada ranger, sana ada ranger. Nah, ranger itu apa sih sebenarnya? Coba. Power Ranger. Ranger. Berubah. Itu dong. Coba Rizky dulu. Ranger adalah Bukan orang yang berubah ya. Bukan. Ranger apa ya? Ranger biasanya orang yang
apa ya, kalau bahasanya kalau ada yang sakit di atas puncak biasanya ranger langsung turun tangan, apa ya itu? Om apa om? Kasih tahu om. Nah, menurut saya ini beda lagi ya. Iya, beda iya. sok Beda lagi ya. bebas. Pokoknya ranger weh. Ranger itu. Kalau menurut saya ranger itu adalah biasanya dari petugas Taman Nasional biasanya. Ranger itu orang yang ditugaskan untuk mengawasi atau memonitor itu kan para pendaki gitu kan, supaya tidak ada sesuatu yang tidak diinginkan. Hampir mirip sama tim rescue mungkin. Itu sih. Oke, ya. Jadi pada intinya ranger itu benar ya. Ranger itu adalah penjaga Taman Nasional. Jadi ranger itu bukan bagian dari anggota pendakian, tapi dia bertugas sebagai penjaga Taman Nasionalnya yang bertanggung jawab atas orang-orang yang mendaki. Seperti tadi, nanti dia turunkan tim SAR, dia turunkan bantuan-bantuan, misalkan seperti itu. Dan dia juga yang menjaga ketertiban pendaki-pendaki dalam pendakian. Selanjutnya adalah guide. Nah, pernah dengar kan kalau naik gunung itu ada guide-nya? Nah, sebenarnya guide itu apa sih? Coba Aa Rizky dulu. Ini guide saya ini guys. Ya. Guide biasanya suka dipanggil penunjuk jalur ya kalau aku mah. Jadi udah hatam bener jalurnya, treknya udah tahu. Jadi kalau cewek ada capek juga biasanya guide yang bawain tasnya. Gitu ya. Iya. Kalau guide-nya baik itu juga. Coba Bapak Ian, guide adalah? Guide adalah seseorang yang ditugaskan atau dipinta biasanya sama rombongan open trip biasanya, atau orang yang belum mengenal medan gunung atau hutan tersebut. Biasanya lebih ke warga lokal. Jadi guide itu sang penunjuk jalan, dia sekaligus leader juga. Pokoknya warlock pisan lah. Setelannya juga biasanya ala kadarnya, tapi staminanya mantap. Warlock pisan. Ya, jadi guide itu betul dia adalah pemandu perjalanan gitu. Kalau dalam satu rombongan ada guide-nya, ada yang memandu perjalanan. Biasanya kayak kita kalau mau ke Bukit Tunggul kita selalu ada siapa? Oh, Mamang Sonde. Sonde. Itu terbaik. Mamang Sonde. Mamang Sonde itu adalah guide kita. Nah, itu adalah penunjuk arah atau dia yang tahu arah itu kemana supaya kita tidak tersesat gitu ya. Oke, selanjutnya adalah ekspedisi. Ekspedisi ekspres. Oh, pengiriman paket. Ekspedisi adalah dimulai dari Bapak Ian. Ekspedisi sesuatu perjalanan yang memerlukan kesiapan, biasanya meliputi persiapan medan, fisik, kelengkapan, logistik, mental juga. Pokoknya itu untuk perjalanan yang cukup lama, jauh. Biasanya bukan hanya sebuah perjalanan, tapi mengandung menggali potensi alamnya, habitat flora dan faunanya. Biasanya itu dilakukan oleh para peneliti dan juga ya begitulah ekspedisi. Saya belum pernah ikutan ekspedisi, cuma saya pernah lintas aja sih gitu. Oke, kalau menurut Aa Rizky, ekspedisi itu adalah? Ekspedisi sebuah perjalanan yang cukup panjang ya, bisa sampai berhari-hari. Ada edukasinya juga, ada manfaatnya juga, ada pembelajarannya juga. Pokoknya banyak hal positif lah yang bisa diambil dari ekspedisi. Itu pun mental kita, fisik kita harus kuat, benar kata Kang Ian. Jadi semua harus dipersiapin semuanya. Oke, betul. Jadi ekspedisi itu adalah perjalanan
yang sangat panjang yang dilakukan untuk suatu tujuan dan biasanya mengkaji sesuatu yang ada di perjalanan atau di tempat tujuan yang akan dituju. Ya betul ya, kayak aduh dilakukan oleh para peneliti dan lain-lain. Atau kita juga misalkan mau mengkaji, kayak kemarin kita kaji sejarah Palasari. Nah kayak gitu juga kan itu termasuk ekspedisi karena kita ada tujuan datang ke satu gunung untuk tahu sejarahnya dan kita datangkan juga ahli sejarah. Nah itu berarti kita sedang melakukan ekspedisi gunung Palasari kayak gitu. Nah berikutnya adalah pos. Nah, kalau Pos. naik gunung suka ada pos 1, pos 2, pos 3. Sebenarnya pos Kamling. itu apa sih? Coba dari Ah, Ari Rizky dulu. dulu. Pos. Keluarga besar Hansip. Pos bukan pos Rona ya. Aduh. Pos biasanya pos itu bisa digunakan untuk istirahat para pendaki ya. Kalau kecapean kita istirahat. Sebenarnya bisa juga di jalur, cuman nggak enak lah. Kalau istirahat di jalur kan pasti menghalangi pendaki yang lain. Jadi udah disediain pos-posnya juga buat istirahat ataupun buat ngediriin tenda kalau udah kecapean banget. Kalau menurut Bapak Ian, pos adalah Pos di gunung ya. ya Jangan memikirkan pos di gunung dengan pos di komplek, guys. Karena itu sangat jauh berbeda. Biasanya pos di gunung itu hanya sebuah bangunan yang ala kadarnya terbuat dari gubuk biasanya. Kalaupun tidak, hanya sebatas lapangan kecil ya, mungkin 5 tenda sampai 10 tenda. Biasanya dipakai untuk istirahat, nunggu temen yang ditinggal di belakang, biasanya seperti Jangan itu. nunggu sweeper. Jangan nunggu sweeper, nanti di rescue. Tapi Oke. jangan berharap di pos ada Alfa atau Indomart karena itu sangat tidak mungkin. Hoax itu biasanya. Bentar lagi pos 3 nanti ada Alfa, Indomart. Terlalu jauh. Kita bawa sendiri alpanya ya. Alfanya di carrier Pegawai kita lagi sendiri. di bawah. Ya betul ya, jadi pos itu adalah tempat singgah atau tempat istirahat sementara dalam pendakian. Jadi tepatnya dia pasti ada di pertengahan, pertigaan, seperempat dari perjalanan pendakian gitu.